kita ada teman kalian yang tidak masuk, kita boleh lanjut. Ada Pak. Ada Pak Sami saya. Siapa? Putri. Putri kenapa? Sakit. Putri sakit ya. Kemarin kehujanan tuh loh Pak, pulang sekolah kayaknya karena Oh iya. Iya rumahnya jauh Pak, jadi kehujanan terus. Oh iya. Putri. Putri sakit ya. Baik teman-teman, kita doakan Putri agar cepat sembuh karena juga buat yang ada di sini juga jaga kesehatan karena cuaca juga kadang hujan deras, kadang panas gitu ya. ya siapa? Kita untuk kalian untuk meriang demam itu tetap jaga kesehatan ya. Ya siapa? Gimana kabarnya hari ini? Capek Pak. Capek ya? Iya kemarin habis volley Pak. Oh, terus hari ini semangat untuk belajar nggak? Semangat ya? Ya harus. Ya harus ada yang hari ini ada yang sedang sedih atau sedang malas belajar. Barang gila kemarin Pak. Kenapa? Semangat belajar ya? Hari ini juga ya? Oke, baiklah. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan belajar terkait pada buku di modul kalian itu kita sampai di bab tentang membuka gerbang dunia. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Sebelumnya kalian sudah pernah membaca buku fiksi dan non fiksi atau belum? Udah Pak, udah. Ada. Contoh buku fiksinya apa? Novel. Novel, apa lagi? Cerpen. Cerpen. Kumpulan cerpen. Kumpulan puisi. Buku gambar Pak, kata dia Pak. Buku cerita berapa? Oh iya. Komik Pak, Komik ya. Contoh buku yang contoh buku fiksi itu ada novel, cerita rakyat, komik itu. Kemudian yang buku non fiksi apa? Ada yang udah pernah baca belum? Budidaya. Cara menanam padi. Buku pelajaran. Buku pelajaran. Buku penelitian udah pernah baca belum? Belum ya. Jurnal Pak. Oh, kayak begitu juga loh. Iya. Jurnalnya ayahku ya. Nah, baik. Jadi nanti kegiatan hari ini itu kita akan membaca tentang buku fiksi dan fiksi. Tentu saja kalian sudah tidak asing ya tentang buku-buku tersebut dalam kegiatan kalian sehari-hari. Ya. Baik. Dan di sini nanti Bapak akan menampilkan contoh buku fiksi dan fiksi. Tapi sebelumnya kalian bisa scan dulu pada QR tersebut. Nanti kalian isi soal yang ada pada kode tersebut ya. Oke. Yuk. Oke Pak. Silakan sekarang boleh Bapak izinkan untuk membuka gawai kalian masing-masing ya. Ya. Silakan diisi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Bisa. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya. Pulang dulu aku. 5 menit berapa? Oke. Oke, udah bisa semua? Sudah. Ini permainan ya Pak ya? Ya. Bisa nggak? Di sini. Nggak bisa Pak, internetnya nggak jalan. Iya. Nggak perlu. Pakai di sekolah bisa nggak? Oh, kan nggak bisa saya Pak. Kayak laptop itu loh Pak. Iya, kalau laptop boleh. Oh iya. Gitu. Baik, udah semua ya? Ya Pak. Baik, udah semua. Ya, betul itu. Nah, nanti itu buat pengantar kita aja. Di sini Bapak akan menampilkan contoh buku fiksi dan non fiksi. Dari gambar ini mana buku yang fiksi dan non fiksi? Yang fiksi yang kiri. Yang fiksi yang kiri ya, yang kanan yang non fiksi ya. Fiksi. Ini mirip dengan buku kalian yang udah kalian bawa ya. Iya. Beda Pak. Beda. Oh, iya. Oh, iya. Baik. Selanjutnya silahkan kalian berkelompok. Kelompoknya saya bagi ya. Ya. Jadi Mbak Silmi, Mbak Idia dan Mbak Sefira nanti jadi satu kelompok dan yang lain juga dalam satu kelompok. Baiklah, silahkan sekarang berbentuk kelompok masing-masing. Kemudian
kalian bisa men-scan tabel ini lagi melalui gawai kalian masing-masing. Kemudian kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di link tersebut. Itu ya, nanti kasih waktu sekitar 45 menit. Nanti setelah kalian mengerjakan itu, nanti kalian bisa dibuat untuk bahan presentasi. Nanti juga sekalian bisa dalam bentuk video atau dalam bentuk mind map atau dalam bentuk PPT, terserah kalian sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing dan sesuai dengan minat kalian ya. Gitu. Nanti apabila dalam proses pengerjaan ada yang bingung atau ada yang merasa kesulitan, nanti bilang bapak aja, nanti akan bapak bantu itu ya. Ya, siapa? Baik, selamat mengerjakan ya. Adik-adik. Ini berkelompok. Ya, silakan kelompok. Jadi satu dia, Pak. Ya. Pak. Sini aja. Boleh juga kalian mau mendesain tempat duduknya, boleh melingkar atau boleh kalian itu nanti kan ada kalian mencari unsur-unsur dan lain-lain, nanti boleh kalian bisa mengerjakan di luar kelas, di perpustakaan boleh atau di luar kelas juga boleh, tapi jangan di kantin ya, soalnya nanti kalian melamakan. Gitu ya, boleh kalian mau mengerjakan di mana aja. Yang penting Bapak kasih waktu sekitar 45 menit. Oh ini sih. Dengan di sana bisa. Dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, Pak. Jangan yang Dibagi mengerjakan mana, cuma Pak? satu. Dibagi. Boleh. Jangan yang mengerjakan cuma satu, yang lain cuman ikut timbul nama ya. Wah. Sedangkan kalian berkolaborasi, bertanggung jawab ya atas jawaban kalian masing-masing. Ada yang kesulitan? Belum sementara, Pak. Boleh browsing nggak, Pak? Boleh juga. Kalian mau cari materinya di mana aja boleh, mau di perpustakaan atau di kalian bereksplorasi di dunia maya juga boleh. Nah, sambil kalian mengerjakan ini, Bapak kasih tak bawain dua contoh buku fiksi dan non fiksi ya. Nanti kalau ada yang mau pinjam, kalau kawannya mau analisis, Mau saya apa itu, Pak? ya. Soal apa, Pak? Ini judulnya fragmen kisah. Tentang apa, Pak? Jangan-jangan pusing banget itu, Pak? Enggak, ini Oh, iya. bahasanya ringan-ringan kok. Terus buat kalian yang masih di bawah umur ya. Mana Pak? Sana Pak? Ya ini, Oh enggak, fragmen kisah. ya ini yang buku yang Nggak non mau, fiksi. nggak Nggak mau, mau. nggak. Iya. Saya tidak. Tapi dia, Pak, kan setia kalau membaca. Tapi sebel banget. Enggak ini apa itu kan banyak manfaatnya. Kan ini Iya, kan Pak. Awas mau liburan, Pak. ya ini loh kan judulnya aja hari ini pembuka terbang dunia ya kan, dari banyak membaca ya kan, Iya, bener. apa namanya banyak membaca itu Terbang dunia. nah itu kan
Udah yang kesulitan. Udah Pak. Sudah semua? Udah. Baik. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Untuk kelompok pertama yang maju, kelompoknya Kelompok 5. baik. Untuk kelompok 5 silakan maju ya. Gimana teman-teman? Ya. Ayo, Ini dikirim atau pakai laptop kita Pak? pakai laptop aja ya. Laptop kita atau laptop Bapak? Laptop aja kan bisa mengakses. Oh iya. Dikirim di itu ya, di WA Pak ya atau di grup ya. Ya, siapa? Oke. Lihat di linknya sih Pak. Ya. Ayo teman-teman. Ya, silakan persiapan ya. Yuk silakan kalian untuk presentasi. Pak ini kira kelihatan deh. Kelihatan. Di sini apa kita? Sampai mau buka. Silakan dibagi ada moderator, ada operator. Operator ya? Ya. Operatornya masih sampai moderator aja Pak. Iya, ya silakan dimulai. Untuk ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembar kerja, buku fiksi dan juga non-fiksi. Yang pertama nanti akan dijelaskan oleh Mbak Syafira yang Ini aku oh ya nanti Mbak Silmi sama Mbak Syafira, nanti yang terakhir saya. Silahkan menyimak, dipersilahkan ada. Oke, jadi untuk yang nomor 1 ini kan novelnya nggak tahu ya judulnya apa, tapi berdasarkan pertanyaan apakah fokus pada gambar di bab 1 ini. Nah, menurut kami fokusnya adalah pada anak laki-laki ini. Kemudian yang kedua, apakah yang ditunjukkan oleh tulisan
lurus tegak bersambung pada latar gambar, menurut kami itu adalah judul. Kemudian yang ketiga, menurutmu mengapa ilustrator memilih hitam sebagai warna latar? Emosi apa yang ingin digambarkan ilustrator? Kemudian kelompok kami menjawab agar menonjolkan tokoh dalam cerita, jadi memilih warna hitam sebagai latar. Kemudian suasananya mencekam, suram, gitu. Emosinya sepertinya anaknya ketakutan ya. Ini saya tambahkan ya, tapi belum ada di tulisan sini teman-teman. Kemudian yang nomor 4, menurutmu apakah ilustrator telah berhasil menggambarkan ketakutan dan suasana yang mencekam saat tsunami terjadi? Menurut kami sudah, dengan latar dan ekspresi tokoh dalam cover novel. Seperti itu. Sudah Mbak Widya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 2. Ini ada dua anak yang berbaju hitam dan berbaju kuning, dan di bagian belakangnya itu terjadi tsunami. Pertanyaan yang pertama, yang mana hitam pada gambar tersebut? Nah, menurut kami hitam itu merupakan anak yang melambai di belakang. Nah, yang ini ya teman-teman. Lalu kedua, apa yang dilakukan hitam? Hitam itu mencoba memanggil anak di depannya, memanggil anak yang berbaju kuning. Bagaimana penggambaran gestur, tubuh, dan ekspresi tokoh hitam? Kalau dari kelompok kami itu menyimpulkan hitam itu antusias dan bersemangat. Dan mengapa hitam digambarkan seperti itu? Karena ia menyangka menemukan misal si sahabatnya ini. Lalu, apa perasaan hitam yang ingin ditunjukkan oleh ilustrator? Yaitu karena dia bertemu dengan misal, jadi dia bahagia dan juga lega, seperti itu. Oke. Dan kemudian untuk yang nomor 3, di sini kita diminta untuk mencari ciri-ciri, unsur dan juga bagian pada buku fiksi dan non fiksi. Ciri-ciri buku fiksi itu menceritakan hal yang tidak nyata, kemudian berisi sifatnya imajinatif, kebenarannya sangat relatif, kemudian tujuannya menyasar emosi pembaca, serta tidak ada sistem bahasa baku di dalamnya. Kalau ciri buku non fiksi, yaitu menyampaikan hal nyata berupa informasi, pengetahuan, wawasan, terus bisa dipastikan kebenarannya. Kemudian bisa menggunakan sistem bahasa yang baku. Kemudian unsur-unsur buku fiksi yang pertama ada sampul buku, bab pada buku, tema, judul bab, sebab penokohan, terus alur cerita sama bahasa yang digunakan itu tidak baku. Unsur buku non fiksi ada sampul buku, bab pada buku, isi, judul. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan Ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang mau tanya, menanggapi, kami persilakan. Cukup, oke. Oke, kita tutup. Oke, karena masih belum ada yang menanggapi, kami tutup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tangan untuk kelompok 5. Baik, mari kita bahas sebentar ya untuk hasil dari diskusi dari kelompok 5. Yang pertama itu, apakah fokus pada di bab 1 ini? Jadi fokusnya itu ya di anak laki-laki ini. Ini kan fotonya mendominasi dari fokus pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, apakah yang ditunjukkan oleh tulisan tegak bersambung pada gambar? Itu kalian bisa cek sendiri di belajar kalian, itu berupa judul dari cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, menurutmu mengapa ilustrator memilih hitam sebagai warna latar? Siapa yang ingin digambarkan ilustrator? Jadi warna hitam itu menonjolkan tokoh dalam cerita. Jadi memilih warna hitam sebagai latar suram, yaitu karena hitam itu identik dengan warna-warna suram, bukan warna-warna yang cerah ceria gitu, bukan ya. Kemudian yang keempat itu, apakah ilustrator telah berhasil menggambarkan ketakutan dan suasana yang mencekam saat tsunami terjadi? Jawabannya itu sudah benar, itu sudah dengan ekspresi latar tidak, jadi ekspresinya ketakutan, dan juga pemilihan warna juga tadi udah. Kemudian ini Pak, saya tambahkan Pak. Ya. Gesturnya tuh kayak ketakutan gitu loh Pak. Ya benar, benar yang disampaikan oleh Mbak Silmi ya.
warna dan grafisnya juga menunjukkan bahwa itu menunjukkan ketakutan saat tsunami terjadi. Kemudian yang kedua itu yang mana hitam pada gambar tersebut. Untuk mengetahui hitam itu dapat kalian baca terlebih dahulu di buku modul kalian. Nanti kalian akan mengetahui untuk yang hitam yang mana dan jawab itu sudah benar ya yang ini. Yang melambai di belakang. Kemudian apa yang dilakukan hitam itu dia mencoba memanggil anak di depannya ini. Kemudian bagaimana pengambaran gestur tubuh dan ekspresi tokoh hitam itu dia antusias dan bersemangat karena dia akan memanggil anak di depannya karena ada tsunami gitu ya. Kemudian mengapa hitam digambarkan seperti itu? Karena ia menyangka menemukan misal sahabatnya. Kemudian apa perasaan hitam yang ingin ditunjukkan oleh ilustrator? Dia bahagia dan juga lega. Baik adik-adik, hari ini tadi kita baca tentang apa? Buku fiksi sama fiksi. Oh ya, kemudian unsur-unsurnya apa aja? Kalau yang fiksi tadi ada sampul, tema, penokohan, pokok bab, judul bab dan subbab, terus ada alur cerita, bahasa yang digunakan dan penekanan. Ya, kemudian untuk yang Fiksi. fiksi, Yang non fiksi, fiksi, non fiksi tadi ada sampul buku, terus apa ya tadi teman-teman? Pokok bab buku, Bab buku. judul bab dan subbab, terus ada isi, Cara menjelaskan isi. bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Itu sama. Ya, yang bikin sama beda ya. tuh ini Pak, bahasanya. Kalau Bahasanya, yang fiksi betul. itu tuh biasanya bahasanya formal, baku gitu. Tapi kalau yang non Non-fiksi. fiksi itu tidak baku. Itu tadi kembali enggak? Kalau yang fiksi itu non baku. Iya kan Pak? Ya. Kalau yang Biasanya kalau yang fiksi itu lebih menarik gitu ya. ya terus ada penokohannya. Ya. Ada penokohan, ada penokohan. Terus sampulnya juga menarik ya. Ini kan sampulnya juga menarik. Iya. Iya sih Pak. Ini sampulnya juga dia dan sampulnya juga ada kelihatan menarik. Terus ada penokohan. Penokohan. Itu kalau yang fiksi. Kalau yang non fiksi kan enggak Pak. Kalau yang fiksi lebih ke arah baku ya. Ya, sistematika penulisannya juga berbeda. Ya, baik. Nah itu tadi beberapa materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian di depannya. Tetap semangat terus buat kalian sampai nanti sore ya. Iya Pak. Apa itu semangat buat kalian itu nanti berguna buat kalian di masa depan, gitu ya. Baik, Bapak cukupkan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamzah bersama-sama.